Nah ini Kak, selain tadi tuh, kita boleh spill-spill lagi nih. Layanan apa lagi sih yang BPJS Kesehatan yang bisa diakses oleh Sobat JKN semua? Nah, sebenarnya Pandawa ini memang hanya lewat chat aja atau bisa bisa telepon kayak kita telepon WA. Kalau untuk Pandawa sendiri, biasanya ya yang digunakan oleh peserta itu fitur chat. Tapi sekarang didukung dengan fitur apa kayak video call gitu ya Mbak Ibannya untuk fitur yang terbaru. Oh, Jadi kalau mau konfirmasi misalnya dari kan lewat WhatsApp ini, nanti kalau misalnya dalam perjalanan kita proses data perlu untuk konfirmasi kepada peserta, nanti bisa untuk layanan call gitu. oh gitu. Tapi itu kalau call back gitu berarti dari petugasnya ke eh, peserta yang ini ya, bukan jadi peserta ke ini. Ih, saya mau chat nih, kakaknya cantik nih, saya mau chat sama video call nih, nggak bisa ya, saya mau telepon nih, nggak bisa ya. Tapi yang bisa untuk melakukan callback adalah dari petugasnya ke peserta aja. Selain ini udah di spill nih, tadi udah banyak yang di spill ya, termasuk Pandawa yang tadi lewat WA. Ada lagi nggak Kak yang bisa diakses, layanan lain yang bisa diakses bagi peserta JKN untuk mengakses yang mudah nih, di mana aja, kapan aja, bisa dibuka gitu aja, itu apa ya Kak ya? Sekarang BPJS Kesehatan itu ada aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk aplikasi Mobile JKN ini sendiri, di situ sudah bisa ke kantor, mungkin bisa lewat aplikasi saja. Jadi, kalau mau cek status kepesertaan, bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Misalnya, dari pesertanya mau cek status kepesertanya apakah mereka sudah aktif atau belum, bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Mungkin pesertanya mau cek info iurannya setiap bulannya itu berapa, bisa melalui aplikasi Mobile JKN, perubahan data, email ataupun perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi dalam aplikasi tersebut bisa digunakan untuk beberapa pelayanan untuk BPJS Kesehatan. Oh, berarti bisa juga download aplikasi Mobile JKN. Nah, ini juga jadi informasi baru dan kamu juga di sini sebagai petugas BPJS Kesehatan juga mengajak peserta JKN nih yang belum mendownload aplikasi Mobile JKN untuk mendownload aplikasi Mobile JKN karena di sana tuh fiturnya banyak banget ya Kak ya. Iya, sangat Mulai banget. sangat banyak banget. Kak, ada pertanyaan peserta nih. Saya mau daftar, bisa nggak saya daftar sendiri? Jadi anggota keluarga yang lain nggak usah didaftarin, cuma berdiri yang udah kita. Untuk pendaftaran peserta mandiri itu kita mewajibkan satu-satu keluarga ya. Karena posisinya di sini program ringan itu bersifat wajib. Jadi wajib satu keluarga. Jadi kalau misalnya nanti misalnya ada peserta yang datang ke kantor nih, kita cek status kepesertaan satu kartu keluarga tersebut yang juga non aktif atau bahkan belum pernah terdaftar sama sekali, kita wajibkan mendaftar bersama dengan anggota keluarga yang saat itu datang dan ingin mendaftar dirinya sendiri. Oke, berarti wajib pendaftarannya itu satu anggota keluarga tuh nggak bisa sendiri, tapi wajib satu keluarga. Berarti kalau ada ibu, bapak, anaknya ada 3, berarti tiga-tiganya wajib. Selama belum pernah terdaftar atau statusnya non aktif. Oh, oke. Nah, ini edukasi baru nih ya buat sobat JKN yang nanya, bisa nggak kalau saya daftar? Karena banyak nih Kak yang nanya kayak gitu. Kalau ketemu terus kalau saya daftar, bisa nggak saya daftar sendiri? Oh, jadi jawab, bisa nggak saya daftar sendiri? Oh, jadi jawab sama kakak-kakak, sama Kak Alin, sama Kak Intan, kalau sebenarnya wajib didaftarkan satu kartu keluarga. Nah, saya itu Kak, tadi kan ada pilihan kelasnya ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti kalau misalnya bayar iurannya itu Kartu keluarga 5 orang berarti 150.000 untuk yang kelas 1 dikalikan 5 orang. oke. Nah, ini informasi yang kadang ditanya nih syaratnya. Jadi kalau nanti besok mau datang ke sini tuh udah bawa syarat-syaratnya lengkap. Udah siap-siap dari rumah. Oh, saya udah mau daftar nih, saya daftar yang kelas 2 nih. Pokoknya saya daftar kelas 2. Jadi kita udah persiapan udah datang ke kantor tuh
atau kalau nggak mau datang ke kantor bisa pilihan yang tadi kayak lewat Pandawa, bisa daftar secara online. Nah, di nomor 0811 8165 165 itu bisa by chat aja. Tapi kalau merasa lebih nyamannya untuk datang tatap muka, bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Untuk Kacil Mumbira sendiri di sebelum sebelum rumah sakit ATC Hila. Nah, jangan sampai kebuka. Nah, jadi kadang-kadang ada yang tanya, Kak, kalau kantor BPJS tuh kantornya di mana ya? Oh, BPJS yang mana? Oh, BPJS Kesehatan. Oh, BPJS Kesehatan tuh sebelum rumah sakit Dokter TC Healers. Jadi kalau sebelum dari apa namanya mau ke arah rumah sakit, berarti sebelum rumah sakit. Nah, selain itu Kak, selain itu kebutuhan peserta lagi nih untuk tambah anggota keluarga. Nah, untuk tambah anggota keluarga tadi itu kan kalau kalau untuk apa peserta mandiri otomatis artinya kalau misalnya ada bayi baru lahir kayak gitu itu berarti otomatis bertambah iurannya ya Kak ya untuk per jiwa tadi karena hitungannya per jiwa tadi. Nah, ini Kak, kalau misalnya untuk nambah anggota keluarga, yang misalnya contohnya dia bekerja, kalau dia langsung datang ke kantor nih Kak, tiba-tiba dia datang ke kantor, Kak, saya ini kena. Jadi kepesertaannya itu masuk ke tanggungan saya. Itu kira-kira Kak kalau pelayanan di depan itu bisa diakomodir nggak Kak ya? Bisa untuk penambahan anggota keluarga khususnya bagi mereka yang bekerja seperti pegawai swasta atau mungkin PNS, P3K. Nah, peserta itu tergolong penerima upah. Jadi mereka yang merupakan peserta PPU punya hak untuk menambahkan bukan hanya anak nih, bisa suami dan untuk anak sendiri dia sampai 3 orang anak. Ya, maksimalnya 3 orang anak ya. Nah, untuk penambahan anggota keluarga harus dipastikan bahwa dalam kartu keluarga itu statusnya sudah sah. Jadi sudah sah sebagai suami istri dan anak-anaknya pun status hubungan dalam keluarga dalam kartu keluarga itu sudah sebagai anak. Oh, begitu. Kita bisa tambahkan. Syaratnya apa Kak? Syaratnya cukup dengan membawa kartu keluarga dan juga mungkin bawa data gaji terbaru supaya kita lihat tunjangannya. Gitu. Oh, biar biasanya dipastikan. biasanya untuk kayak PNS atau Nah, itu dia. Kalau misalnya nggak tahu, ya kita harus saya kan ini kan sekarang udah nggak ada kartu lagi ya Kak ya. Jadi untuk tahu pesertaannya aktif atau enggak bisa cek itu melalui Pandawa atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan atau di Kak memasukkan NIK di KTP ya Kak ya. Ada kan nomor kalau di KTP tuh ada nomor induk kependudukan yang nomornya ada berapa belas digit tuh ya, 16 digit. Tapi tidak temukan itu artinya memang belum terdaftar. Penting banget ya. Jangan sampai nanti waktu sakit baru bilang, loh, saya waktu 2 bulan lalu aktif. Ternyata sekarang pas saya sakit kok nggak aktif apa enggak? Gitu ya Kak ya. setiap bulannya. Agar tidak ada kendala ketika ingin mengakses pelayanan kesehatan gitu dia. Nah selain ini tadi sudah kita spill nih untuk di kantor itu bisa juga nggak Pak kalau misalnya untuk menyampaikan keluhan aduannya bisa nggak Kak kalau mau sudah ke kantor BPJS Kesehatan? Bisa kalau untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan bisa langsung ke kantor. Nah, jadi pesertanya datang nanti membawa dengan ini ya karena memang untuk pengecekan status kepesertaan itu kita mengacu ke nomor NIK. Jadi bisa bawa NIK-nya sendiri atau mungkin kalau mau memberikan pengaduan atau keluhan karena pelayanan kesehatan atau mungkin layanan dari BPJS sendiri dan mau mengadukan punya orang lain juga bisa. Cuman harus memang membawa dengan NIK-nya supaya kita bisa lakukan pengecekan lebih lanjut. Jadi bisa menyampaikan keluhannya tentang apa atau mengadu tentang apa, kemudian bisa menyampaikan sejelas-jelasnya sambil kita cek juga. Sebagai yang berarti semua layanan itu bisa untuk dilakukan di kantor. Nah Kak, di kantor ini juga kan kadang-kadang kalau pas kita pertama kali masuk itu ada kayak kayak alat kotak, ada layarnya. Itu untuk apa ya di depan? Nah, itu namanya aman JKN, anjuran mandiri JKN. Nah, jadi sebenarnya
apa ya, seperti alat untuk pengecekan status kepesertaan, kemudian untuk perubahan vaskes juga bisa lewat situ, atau kayak misalnya perubahan kelas rawat. Jadi ada beberapa layanan yang memang bisa diakses di depan. Jadi sebelum peserta masuk ke ruang layanan dan mendapatkan nomor antrian, biasanya teman-teman security biasanya akan bantu untuk mengecek dulu status kepesertaan. Jadi kalau misalnya nih ada peserta datang kebutuhannya mungkin hanya mau cek status, mau tahu apakah misalnya mungkin dia pernah dapat bantuan dari pemerintah, mau tahu nih apakah masih aktif atau tidak. Nanti akan dicek terlebih dahulu terpenuhi, dia sudah tahu nih statusnya masih aktif. Kemudian hak selautnya kelas 3. Jadi kalau hanya seperti itu ya bisa langsung kembali, atau perlu harus masuk dan mengambil nomor antrian atau menunggu pengumuman. Oh gitu, berarti tuh bisa diakses sendiri ya jadi peserta, atau bisa dibantu oleh Bapak Satpam yang lagi bertahan ketika layanan di kantor BPJS Kesehatan. Oleh satpam di aplikasi Aman JKN. Ya, karena kebutuhan pertama biasanya untuk pengecekan status kepesertaan. Nah, ketika sudah dicek, statusnya aktif, atau mungkin statusnya tidak aktif dan ada kebutuhan lanjutan seperti misalnya karena statusnya tidak aktif, mau mendaftar, atau perubahan pesertaan atau mengaktifkan kembali status kepesertaan, nanti akan diarahkan untuk pengambilan nomor antrian. Jadi sebenarnya apapun kebutuhannya itu bisa disampaikan dan bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ingin didapatkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait kanal-kanal layanan tatap muka maupun non tatap muka yang bisa diakses oleh Sobat JKN. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah menonton. Demikian Kakak Intan, Kakak Ali, dan saya Kakak Indri. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat sore. Bye. Dah.